Seandainya saya tahu lebih awal, mungkin 2 tahun lalu saya nggak harus gulung tikar bisnis kaos polos. Tapi nasi udah jadi bubur ya. Kegagalan sebelumnya adalah kesuksesan buat hari ini. Mungkin kalau dulu nggak gagal, belum tentu bisa ketemu sama orang-orang yang bikin saya sampai ke titik sekarang ini. Ngobrol percuanan bareng Amsan ke-19 tentang bisnis. Poin yang mau saya bahas dalam video ini, sedikit berbagi cerita ke teman-teman biar nggak ngelakuin hal yang saya lakuin dulu sebelum di video ini, mungkin bisa tonton. 2 hal yang kamu harus lakukan biar usahamu nggak gulung tikar. Tapi saya berharap materi ini bisa bikin teman-teman ngerti bahwa sekarang itu mau nggak mau harus belajar ini. Biar nggak kejar-kejaran sama yang namanya algoritma kayak gini. Saya paham, buat penjual online pemula paling gampang jualan di awal banget itu di Facebook. Bener, kita bisa mulai dengan jualan di Facebook Marketplace, Facebook Group, Facebook Reels, Facebook Beranda, dan Facebook Ads yang lebih tinggi lagi. Pastinya kalau Facebook Ads butuh modal marketing ya, kita butuh budget iklan. Di video itu saya bahas salah satu penyebab bisnis yang saya mulai tahun 2020 harus gulung tikar di tahun 2022. Itu karena nggak bisa ngatur keuangan. Iya betul, keuangan. Mungkin beberapa teman-teman di sini masih sama penyakitnya kayak saya dulu nih. Apa penyakitnya? Keuangan. Bukan keuangan masuk ya. Kayak penjualan nih banyak. Penjualan tuh banyak banget. Tiap hari resi banyak, paket banyak. Tapi nggak tahu kenapa pas akhir bulan perhitungan uangnya itu selalu minus. Bahkan kurang minus lah. Pokoknya gitu segitu tuh minus. Akhirnya modal yang harusnya diputar jadi nggak keputar ya, wayana jadi bisnis harus tutup. Itu penyebab sebenarnya sepele banget karena kita belum bisa memisahkan antara uang bisnis dan uang pribadi. Rekeningnya masih ada satu, kita nggak bisain uang bisnis, uang pribadi rekeningnya harus beda. Yang akhirnya kita anggap uang bisnis itu ya uang pribadi kita bebas tuh buat ngapain aja, buat jajan, liburan dan lain-lainnya. Yang akhirnya setelah perhitungan akhir bulan yang harusnya diputar jadi modal ya jadi hilang. Karena apa? Karena kita nggak tahu nih itu uang bisnis kita jadiin uang makan. Jadi kalau bisa mulai sekarang detik hari ini ya, usahakan uang yang usaha sama uang pribadi ya atau dipisah. Kalau kita mau ambil uang usaha untuk pribadi boleh setelah hitung-hitungan lengkap. Pokoknya modal udah dihitung modal ya, modal operasional, listrik, bayar karyawan sama yang lainnya itu dihitung dulu. Setelah ketemu tuh profitnya berapa atau bersihnya berapa, baru kita bisa ambil keuntungan usaha kita ke uang pribadi kita biar lebih aman sebenarnya. Oke, saya mau bahas di video ini lebih lengkapnya bukan seputar manajemen ya. Kita nggak bahas seputar manajemen uang, tapi pentingnya integrasi marketing dan brutal marketing biar bisnis yang teman-teman jalani hari ini bisa tetap eksis dan langgeng. Sebelumnya saya akan jelaskan sistem simple dari brutal marketing dan integrasi marketing. Gampangnya gini ya, brutal marketing itu kita main brutal dan maksimal di platform tersebut secara maksimal. Contoh kita jualan di Facebook Marketplace, maka kita brutalkan sekalian main 100, 200, 300 akun sampai keyword yang kita tembak atau kata kunci yang kita incar itu berada di Facebook Marketplace, berandanya itu loh ya, secara penuh. Jadi nggak cuma satu tapi penuh, tuh penuh ya, penuh teman-teman di sini. Teman-teman bisa tonton di video ini dah. Untuk saat ini teman-teman fokus dulu ke bagian keywordnya dulu sampai bisa fokus. Contoh kita nyarinya di mana nih? Kan kata kunci tadi saya udah tuh ya. Lalu fokus daerahnya kita ganti Magelang atau Semarang. Lalu kita klik aja nih Muntilan Magelang contoh. Terapkan dengan kata kunci tadi, apakah punya saya muncul? Kita refresh. Nah ini. Oke, setelah paham cara main brutal marketing, yang mana intinya itu kita harus bisa mendominasi platform tertentu dengan produk kita. Platform apa yang mau kita garap, pokoknya kita kudu mendominasi. Baik itu bentuknya foto ataupun video. Kalau di Facebook Marketplace kan bentuknya foto. Produk kita di halaman beranda Facebook Marketplace dengan kata kunci yang kita targetin. Di TikTok, Instagram, YouTube itu pun hampir sama sebenarnya. Cuman beda bentuknya doang nih. Format kontennya juga beda. Bukan foto, tapi video. Jadi harus ada banyak video kita dengan kata kunci yang ada ditargetkan itu. Intinya biar orang cari produk kita, yang keluar itu ya kita lagi, dan kita lagi. Platform manapun kalau cari kata kunci itu kudu keluar kita lagi, dan kita lagi. Lanjut, setelah kita belajar sedikit tentang brutal marketing, jangan lupa harus paham yang namanya integrasi marketing. Gampangnya integrasi marketing itu kita mengintegrasikan atau menyatukan semua platform yang sudah kita optimasi ke dalam satu platform ya, atau platform utama. Contohnya nih kita punya TikTok, Instagram, YouTube yang lainnya. Nah kita bikin website yang mana semuanya terintegrasi ke website itu. Sebenarnya panjang pembahasannya, jadi insya Allah buat bahasan ini kita bahas di next video ya, biar nggak kelamaan durasinya. Intinya di video ini saya mau ingetin teman-teman tentang 2 poin penting. Pertama,
mengatur keuangan bisnis dan pribadi dengan membuat rekening bisnis dan rekening pribadi. Itu buat dulu deh. Yang kedua, pentingnya brutal marketing di tahun 2025 biar bisnis yang kita jalani nggak cepet gulung tikar. Yang kedua, mungkin dua itu dulu aja buat pembahasan kita hari ini. Seperti biasa, buat yang mau dapat info terbaru dari saya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng biar nggak ketinggalan info video terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa.